warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Ibrahim, NPM 19061130 dari kelas D. Saya akan menjelaskan tentang hubungan antar teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Pertama, teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbariskan matematika. Dalam hal ini, penekanannya adalah pada pemecahan masalah. Secara teoritis, komputer diawali dari sejumlah berbeda disiplin ilmu. Ahli biologi mempelajari neural network, insinyur elektro mengembangkan switching sebagai tool untuk mendesain perangkat keras, matematikawan bekerja berdasar logika, dan ahli bahasa reguler dan ahli bahasa menyelidiki tata bahasa untuk bahasa alami dan neural linguistic. Finite state, automata, dan ekspresi reguler awal dikembangkan berdasarkan pemikiran neural network dan switching circuit. Finite state automata merupakan tool yang sangat berguna dalam perancangan suatu penganalisa leksikal yang berguna dalam mengelompokkan karakter dalam token sebagai unit terkecil dalam analisis pola. Jadi, apa sesungguhnya teori bahasa tersebut? Teori bahasa merupakan suatu gagasan mendasar dalam komputasi yang menjadi tool untuk menganalisa persoalan. Gagasan dasar tersebut dimodel dengan suatu simbol-simbol yang merepresentasikan juga suatu fungsi dari komputer digital. Teori bahasa pada awalnya telah diarahkan untuk menganalisis suatu tata bahasa dan dapat mendefinisikan spesifikasi formal dari tata bahasa tersebut, sehingga pada akhirnya dapat didefinisikan langkah-langkah algoritmik dalam pemrosesan tata bahasa. Bidang ilmu komputer meliputi topik yang dari perancangan mesin sampai pemrograman. Di samping perbedaan yang ada, terdapat keseragaman prinsip-prinsip umum yang dipakai untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar tersebut. Kita mengonstruksi suatu mesin otomata sebagai model abstrak dari komputer dan komputasi. Model ini memiliki fungsi-fungsi yang penting dan umum pada perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Meskipun model tersebut sederhana untuk diterapkan langsung pada dunia nyata, keuntungan yang diperoleh dari mempelajari suatu adalah memberikan landasan untuk basis dari suatu pengembangan terutama algoritma. Pendekatan ini juga diterapkan pada ilmu sains lainnya. Yang kedua, sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Pada Perang Dunia Kedua, komputer pertama ENIAC atau Electric Numerical Integer and Computer akan ditemukan. Itu adalah komputer pertama yang diprogram untuk membaca secara teoris semua kalkulasi. Pada tahun 1950-an, komputasi meningkat pesat. George C. Hopper, seorang laksamana muda Angkatan Laut Amerika Serikat, membuat kompiler pertama sistem A0. Ini memungkinkan pembuatan pertama miller dari kode sumber. Selama masa Perang Dingin, pada tahun 1960-an sampai 1980-an, jumlah penelitian dari komputasi dan pemrograman meludak. Bahasa pemrogram berorientasi objek pertama Simula 67 dibuat pada tahun 67. C juga dibuat antara tahun 1969 dan 1973. Bahasa tingkat rendah ini ditemukan untuk menulis ulang unik
dan 50 tahun kemudian masih menjadi salah satu bahasa pemrogram yang paling umum digunakan. Pascal dikembangkan pada tahun 70-an sebagai tindak lanjut Algol. Algol digunakan pada sistem pengoperasian komputer Apollo, Macintosh, dan versi pertama Adobe Photoshop. SQL atau Structured Query Language dibuat pada tahun 74. Kini SQL digunakan secara umum untuk database. Pada tahun 83, C++ dibuat oleh Bjarne Stroustrup. Objective-C ditemukan oleh Brett Chalk. Ini adalah bahasa berorientasi objek pertama yang memungkinkan refleksi dan digunakan oleh Nextstep, didirikan oleh Steve Jobs, kemudian oleh OSAPL. Bahasa-bahasa seperti DBase, C++, Eiffel, Mathematical, Perl, TCL digunakan secara umum pada tahun 80-an. Di akhir 80-an, sangat sedikit orang yang menyadari potensi yang dimiliki komputasi dan pemrograman di tahun 90-an, tahun 90 dan awal 2000-an menandai era internet. Dengan web, hadirlah script atau bahasa script. Bahasa novel ini memungkinkan program kecil dan sederhana untuk berfungsi. Beberapa bahasa yang dibuat selama masa ini dan masih digunakan secara umum hingga saat ini. Ada Python pada tahun 91, ada PHP, JavaScript, dan Java tahun 95, ada Ruby 93, dan bahasa C 2000. Python ditemukan untuk menciptakan bahasa tingkat tinggi multiplatform berorientasi objek yang dapat dioptimal si produktivitas programmer dengan sintaks sederhana. PHP atau Hypertext Processor dibuat pada tahun 94 dan Rasmus Leder yang berusia 25 tahun yang membuat websitenya. Beberapa tahun kemudian, kebanyakan situs termasuk Wikipedia, Facebook, dan YouTube dikodekan dengan PHP. Karakteristik dan setiap penerjemah bahasa formal atau translator. Compiler. Jenis translator pertama adalah compiler, yaitu orang yang merubah bahasa pemrograman tingkat tinggi ke bahasa pemrograman tingkat rendah. Compiler membutuhkan waktu untuk mengerjakan tugasnya sebab proses penerjemahan bahasa kode ini juga harus tersimpan di memori dan durasinya sangat bergantung pada kemampuan compiler serta spesifikasi perangkat keras atau komputer. Interpreter mirip seperti compiler. Interpreter adalah orang yang mengubah program satu persatu dan melaporkan jika ada kekeliruan yang terdeteksi saat melakukan penerjemahan suatu bahasa. Pemrograman dengan cara ini, interpreter lebih cepat mendeteksi kesalahan ketimbang compiler. Dia akan secara memperbaikinya. Assembler. Biasanya assembler bertugas untuk menerjemahkan bahasa rakitan ke bahasa mesin, mirip seperti compiler, tapi lebih interaktif seperti translator. Bahasa yang dipakai juga sulit dipahami karena merupakan bahasa pemrograman tingkat rendah dan hanya dipahami mesin CPU komputer. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.